Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah semua sehat. Semoga kalian beserta keluarga sehat semua dan selalu bersemangat. Amin. Sebelum kita lanjutkan pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Pada hari ini kita akan membahas tentang hereditas pada manusia. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang pola-pola hereditas dan pautan. Tolong jelaskan kembali apa pengertian dari pola-pola hereditas pautan. Silahkan Dila untuk menjawab. Ya, jawabannya sudah benar, di mana pola hereditas pautan merupakan penyimpangan penurunan sifat dari orang tua kepada anaknya, sehingga dapat mengakibatkan perubahan fenotip pada keturunannya. Baiklah, sebelum kita lanjutkan hereditas pada manusia, mungkin untuk materi yang lalu ada yang ditanyakan? Kalau tidak, kita lanjutkan. KD-nya untuk hari ini mengenai hereditas pada manusia, yaitu menganalisis pola-pola hereditas pada manusia dan menyajikan data hasil studi kasus tentang pola-pola hereditas pada manusia dalam berbagai aspek. Kemudian tujuannya, siswa dapat membuat peta silsilah sederhana, kemudian menyebutkan contoh cacat dan penyakit menurun, memprediksikan pewarisan sifat pada albino, hemofili, dan buta warna, kemudian menyebutkan ciri-ciri penyakit menurun, dan dapat menjelaskan cara menghindari penyakit menurun pada generasi mendatang, dan dapat memprediksikan pewarisan golongan darah pada manusia. Sebelum kita lanjutkan, silahkan kalian membentuk kelompok terlebih dahulu. Setiap kelompok terdiri atas 6 orang berdasarkan daftar hadir, di mana nomor absen 1 sampai 6 adalah kelompok 1, nomor absen 7 sampai 12 kelompok 2, dan seterusnya. Kemudian silahkan kalian berdiskusi dalam kelompok mengenai cacat penyakit menurun pada manusia dan membuat peta silsilah pada keluarga masing-masing. Sebelumnya, apakah keluarga kalian ada yang menderita buta warna? Tidak ada. Baiklah, sekarang silahkan melanjutkan untuk diskusi. Itu tadi bisa dimulai nomor 1 membuat pedigree, nomor 2 mencari informasi tentang penyakit menurun. Saya beri waktu 20 menit dari sekarang. Ya, waktunya sudah habis. Silahkan kelompok 1 untuk maju menyampaikan hasil diskusinya. Ya, hasil diskusi kelompok 1 sudah bagus, walaupun belum sempurna 100%. Mari kita lihat bersama-sama apa itu pedigree dan apa pengertian dari pedigree. Pedigree adalah diagram yang menunjukkan penurunan karakter-karakter tertentu dari leluhur kepada keturunannya dari generasi ke generasi berikutnya. Sedangkan manfaat dari pedigree mengatur perkawinan untuk menghindari munculnya penyakit menurun, kemudian mempertahankan sifat-sifat yang unggul dalam keluarga, dan memperbaiki mutu keluarga. Hereditas manusia mempelajari tentang penurunan sifat dari orang tua kepada anaknya, di mana sifat yang dapat diturunkan meliputi sifat fisik, jenis kelamin, kelainan atau penyakit menurun, dan golongan darah.
di mana sifat fisik yang diturunkan itu contohnya, di antaranya misalkan bentuk rambut, di mana bentuk rambut keriting itu misalkan sifat dominan, maka yang lurus sifat resesif. Kemudian bisa bentuk hidung. Bentuk hidung yang lurus itu adalah sifat dominan, sedangkan resesifnya adalah bentuk hidung melengkung dan seterusnya. Yang kedua, jenis kelamin, di mana manusia memiliki 23 pasang kromosom yang tersusun atas 22 pasang autosom dan 1 pasang kromosom seks. Pada wanita itu misalkan dituliskan 22 AA plus XX, sedangkan pada laki-laki 22 AA plus XY. Di mana dalam suatu perkawinan bisa dilihat misalkan suami kromosom seksnya XY, istri XX, maka gamet dari suami ada 2 macam, X dan Y, sedangkan wanita hanya X. Maka kemungkinan jenis kelamin keturunan yang dihasilkan 50% itu perempuan dan 50% laki-laki. Yang ketiga, kelainan atau cacat penyakit menurun. Kelainan dan penyakit menurun pada manusia dapat disebabkan oleh gen autosom atau gonosom. Untuk kelainan atau penyakit yang diturunkan melalui autosom meliputi albino, FKU, dan seterusnya. Albino itu adalah kelainan yang ditandai tubuh tidak mampu membentuk pigmen melanin, sehingga kulit dan tubuh berwarna putih. Gen normalnya A besar, sehingga genotip orang normal A besar atau A besar A kecil. Sedangkan penderita albino gennya A kecil, genotipnya A kecil A kecil. FKU atau fenilketonuria yang nomor 2 merupakan kelainan genetis karena tubuh tidak mampu melakukan metabolisme fenilalanin, sehingga penderita mengalami gangguan mental dan IQ-nya rendah. Orang normal mempunyai gen P besar H, sehingga genotipnya bisa P besar H kecil, B besar H kecil, atau yang heterozigot P besar H kecil, P kecil H kecil. Sedangkan penderitanya P kecil H kecil, P kecil H kecil. Yang ketiga, kemampuan mengecap atau yang disebut dengan PTC. PTC itu orang mampu merasakan pahitnya PTC yang disebut dengan gen T besar. Orang mempunyai gen T besar disebut tester, sehingga dia bisa merasakan pahitnya PTC. Sedangkan yang disebut non-tester gennya adalah T kecil, di mana orang tersebut dikatakan buta kecap, jadi tidak bisa merasakan pahitnya PTC. Gen normalnya orang yang normal mempunyai genotip T besar atau T besar T kecil, sedangkan penderitanya T kecil T kecil. Yang keempat adalah polidaktili. Secara genetis ditandai dengan jari atau jumlah jari tangan atau kaki jumlahnya lebih daripada 6, atau bisa dikatakan ini ibu jarinya, atau biasanya kelingkingnya itu bercabang 2. Orang normal mempunyai genotip P kecil-kecil, penderitanya P besar atau P besar P kecil, dan seterusnya. Kemudian untuk kelainan yang terpaut pada kromosom seks, diantaranya adalah buta warna, di mana buta warna ini terpaut pada kromosom seks X dan bersifat resesif, sehingga kalau wanita normal ini mempunyai genotip XB besar atau X besar, gametnya X besar saja. Sedangkan kalau wanita karier pembawa sifat tapi dia normal, XB besar XB kecil, sedangkan penderita XB kecil XB kecil. Kalau laki-laki normal berarti XB besar Y, sedangkan laki-laki penderita XB kecil Y.
Yang kedua yang terpaut seks yaitu hemofili. Hemofili sama terpaut pada kromosom seks X dan bersifat resesif. Sehingga wanita normal sama dengan buta warna tadi, XH besar, dan yang karier XH besar, XH kecil. Sedangkan penderitanya kalau XH kecil pada wanita itu bersifat letal atau mematikan. Sehingga tidak ada wanita penderita hemofili. Sedangkan untuk laki-laki normal, XH besar Y dan XH kecil Y untuk laki-laki penderita. Demikianlah untuk contoh-contoh dari kelainan dan penyakit menurun baik yang terpaut kromosom seks maupun pada autosom. Kemudian di sini mengenai kelainan yang terpaut kromosom seks Y, contohnya adalah hipertrikosis yang diderita oleh laki-laki saja, ditandai dengan tumbuhnya rambut di telinga atau wajah. Sedangkan kelainan yang lainnya bisa dikatakan kelainan yang dipengaruhi oleh hormon, misalkan kebotakan, yang mana kebotakan pada wanita ini genotipnya adalah B besar saja, tapi kalau pada laki-laki B besar, B kecil itu juga botak, sehingga punya dua genotip. Sedangkan untuk kelainan yang lain berdasarkan jumlahnya kromosom bisa sindrom Klinefelter, sindrom Turner, sindrom Down, kemudian laki-laki super dan wanita super. Untuk materi hereditas manusia saya kira cukup. Mungkin ada pertanyaan, silahkan. Kalau tidak, kita akhiri. Sebelumnya nanti silahkan dipelajari di rumah mengenai cara menghindari penyakit menurun dan bagaimanakah untuk memperbaiki daripada atau menghindari adanya penyakit-penyakit yang diturunkan itu. Untuk tugasnya dikumpulkan di buku tugas. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.